Ya, balik lagi. Kalau tadi subliminal conditioning yang berkaitan dengan mere exposure effect, sekarang kita bahas tentang illusion of truth effect. Kebalikan dari mere exposure effect, paparan terhadap objek berulang-ulang. Meski informasinya singkat, bahkan dangkal. Jadi kita nggak jelas substansi dari informasi tersebut apa, tapi diprediksi dapat membentuk sikap terhadap objek tersebut. Contohnya yang paling mudah adalah iklan yang bermunculan setiap hari. Dulu zaman saya masih sering nonton televisi nasional, bukan karena saya sudah pindah ke provider lain, bukan, tapi karena saya tidak punya TV sekarang. Jadi zaman itu saya ya kita biasalah terpapar oleh iklan. Oh ya, ada iklan sampo. Oke. Dengan berbagai macam gimmicknya. Ya, nggak penting. Kita lewatin aja deh. Kita fokus pada acara yang ingin kita tonton sebetulnya, bukan si iklannya. Terus berkali-kali setiap hari atau mungkin setiap berapa hari, setiap minggu, dan akhirnya ketika saya ke supermarket saya merasakan, oh ya, kalau mau beli sampo pastiin harus ada yang ingredient komposisinya seperti ini, oh supaya bisa gini, oh nanti kalau misalkan gonta-ganti sampo ngaruh nggak ya nanti rambut saya seperti apa. Nah, hal-hal seperti itu tiba-tiba jadi uh, muncul dalam diri saya, yang artinya ada evaluasi tertentu terhadap objek sampo. Apakah secara spesifik mereknya tertentu? Bisa jadi, tapi at least kita sudah terbawa dalam sebuah evaluasi, dalam proses evaluasi untuk satu produk, untuk satu objek sosial. Nah, ini ada angka 2 ya, artinya ini adalah pembentukan sikap dengan cara yang kedua. Kita lihat lagi, kalau yang pertama ini ada dua pathway. Ini kita menggunakan, sebetulnya sama dengan menggunakan conditioning sistem, bukan sistem, proses pembelajaran yang kita terapkan pada beberapa jenis perilaku juga. Yang kedua adalah instrumental conditioning. Kita paham instrumental conditioning ini behavioristik sekali, dan behavioristik bertumbuh pada dua prinsip ya, pemberian hadiah atau hukuman. Jadi sikap terhadap objek sosial tertentu bisa kita kuatkan, bisa kita tumbuhkan, bisa kita munculkan ketika diberi hadiah atau hukuman. Tentunya kalau misalkan sikap terhadap obat-obatan terlarang akhirnya jadi negatif karena ya ada punishment yang mengiringinya. Atau sikap terhadap atau bahkan sikap terhadap obat-obatan terlarang menjadi positif untuk kalangan tertentu karena ada reward yang mengiringinya. Apa misalkan dicap sebagai orang yang berani, misalkan dicap sebagai trendsetter. Nah, nilai-nilai tersebut itu ketika dianggap sebagai sebuah reward, ya bisa akhirnya mempengaruhi bagaimana seseorang mengevaluasi objek sosial tertentu. Dalam konteks ini adalah obat-obatan terlarang. Itu. Yang ketiga adalah observational learning, proses pembentukan sikap melalui observasi terhadap orang lain. Ini kita observational learning ini kan kita banyak meminjam konsep dari Bandura ya. Jadi orang bisa mengadopsi sikap tertentu karena dia mempelajari, dia melihat nih, dia mengobservasi. Oh, sikap tersebut baik nggak ya? Oh, sikap ini oke nggak ya? Observational learning ini juga berkaitan erat dengan social comparison. Social comparison ini dari Leon Festinger, teori yang muncul di tahun 50-an, 54 kalau nggak salah. Dengan kita mengobservasi satu fenomena atau satu aktor perilaku, kita tentunya akan membandingkan. Oh, ketika dia melakukan hal seperti itu dianggap baik. Nah, artinya kan kita sedang mengembangkan sebuah sikap sosial nih. Dan sikap sosial kita ini berasal dari observasi kita terhadap penerimaan si perilaku tersebut. Otomatis, kalau ternyata perilaku tersebut penerimaannya positif, maka kita juga akan memunculkan perilaku yang sama. Itu yang kita sebut dengan cara membentuk sikap melalui observational learning. Percaya tidak percaya,
baik lagi silahkan kalian refleksikan. Saya yakin ada banyak sikap sosial yang muncul karena melalui proses pembelajaran observasi. Nah, kapan dan mengapa sikap mengaruhi perilaku? Yang pertama, tergantung konteks sosialnya. Yang kedua, tingkat kekuatan sikap. Kita sempat bahas di slide awal tentang ada sikap yang tergolong dalam klasifikasi susah untuk diubah. Ada sikap yang memang sangat mudah untuk diubah. Ketika susah untuk diubah, kita tentunya berharap bahwa sikap tersebut akan sangat mengaruhi perilaku. Kita bahas dulu yang konteks sosial. Seringkali kita berperilaku berbeda dari sikap kita. Hal ini karena ada konteks sosial mengaruhi kita. Contoh, saya nggak suka dengan partai politik X. Lalu tiba-tiba ketua partai politik X tersebut datang ke Universitas Kristen Maranatha. Mau nggak mau, dan mengunjungi Fakultas Psikologi. Mau nggak mau, kita semua harus ikut menyambut. Tidak kemudian dia datang, kemudian saya sendiri bawa banner atau demonstrasi, kan? Jadi tergantung konteks sosialnya. Sikapnya negatif, tapi perilakunya bisa netral atau positif. Ya karena konteks sosial, apakah layak untuk dimunculkan sikap saya di dalam ruang publik pada saat itu atau tidak. Jadi ketika kita ingin mempelajari sikap, kita juga harus memahami konteks sosial yang ada. Konteks sosial ini kan sebuah hal yang melekat ya dalam setiap sikap. Jadi itu tidak boleh kita tinggalkan. Nah, sebelum kedua ini kita bahas tentang pluralistic ignorance. Terkadang dalam mempelajari sikap diri kita sendiri, kita tuh terkadang mengadopsi pluralistic ignorance. Kita menganggap bahwa hanya diri kita nih yang memiliki pandangan tersebut dan orang lain itu tidak. Kita menganggap diri kita unik mengenai sikap sosial tertentu. Tapi sebetulnya tidak. Ini kita sebut dengan pluralistic ignorance. Kita menganggap diri kita hanya diri kita yang memiliki evaluasi yang berbeda, sedangkan orang lain tidak. Nah, yang kedua adalah tingkat kekuatan sikap. Sikap yang kuat biasanya berdasarkan keyakinan moral akan secara kuat juga mengaruhi perilaku dan emosi. Kalau kekuatan sikapnya sangat tinggi, kita berharap dapat mengeluarkan perilaku yang kongruen, yang konsisten dengan si sikap tersebut. Ketika sikap negatif, maka perilakunya pun negatif. Nah, dalam konteks saya tadi, kita kaitkan dengan konteks contoh tadi ya, si ketua partai datang ke institusi kita. Ya, saya otomatis akan tetap menyambut, bersalaman jika dibutuhkan, ikutan senyum, setidaknya saya mengeluarkan perilaku yang sewajarnya. Nah, tapi ada orang lain yang memang ternyata juga sama tidak suka, tapi karena pernah mengalami pengalaman yang emosional dalam artian cukup membekas, maka ketika dia memiliki sikap negatif, bisa saja perilakunya pun negatif yang muncul. Entah dia tidak datang sama sekali, atau ketika dia datang kemudian dia tidak menyalami atau kemudian mengatakan atau mengumpat di depannya. Nah, tadi kan argumentasinya, lihat dulu nih, sikap negatif bisa saja perilakunya netral atau positif karena konteks sosialnya. Setuju. Tapi bisa juga karena tingkat kekuatan sikap, karena pengalaman tertentu pada satu individu, dia bisa saja akhirnya memunculkan perilaku yang negatif juga dari sikapnya yang negatif, dari sikap sosialnya yang negatif, gitu ya. Jadi kedua ini sebetulnya tetap harus kita lihat, tapi mana yang paling dominan untuk mempengaruhi perilaku pada satu kejadian tertentu. Ini tidak harus selalu konsisten lah ya. Bisa saja ternyata konteks sosialnya berubah lagi di waktu tertentu, tentunya perilakunya bisa harus kita analisis lagi. Nah, ada yang disebut dengan attitude extremity, sejauh mana individu bersikap dalam arah tertentu terhadap objek sosial. Ini dipengaruhi besar oleh vested interest atau kepentingan pribadi. Jadi ada attitude extremity di sini,
ada attitude certainty, dan ada personal experience. Ini akan menentukan nih tingkat kekuatan sikap. Seberapa ekstrim sikap kita terhadap satu objek sosial, seberapa yakin seberapa tinggi keyakinan kita terhadap sikap tersebut, bahwa kita anggap itu diri kita benar dalam evaluasi tersebut, dan pengalaman ini akan menentukan tingkat kekuatan sikap, sehingga akhirnya sikapnya akan salient. Salient itu artinya akan sangat dominan dalam skema. Kita paham ya, sampai sejauh ini kita sudah paham apa yang disebut dengan skema ya. Rangkaian struktur kognitif yang membantu untuk kita bertahan hidup. Nah, dengan sikap yang kuat tadi, misalkan attitude extremity, kita kasih contoh, ekstrim banget, saya sangat negatif, nggak suka banget dengan satu partai tersebut, karena misalkan saya punya pengalaman nih, ada personal experience, kan saya punya pengalaman kurang baik dengan partai tersebut, dan saya yakin attitude certainty, sikap saya itu benar, emang harus negatif, karena partai tersebut itu tidak layak untuk disukai misalkan, sehingga akhirnya ini kuat banget nih sikap negatif saya, dan ini cukup dominan, dan akses terhadap sikapnya akan lebih mudah untuk saya akses di dalam skema saya. Diri saya sangat mudah untuk mengakses skema tersebut, dan saya diprediksi akan memunculkan perilaku yang konsisten antara sikap dengan perilaku. Karena saking kuatnya, maka ketika saya memiliki evaluasi sikap yang negatif, ya tentunya perilakunya pun karena konsisten akhirnya perilakunya negatif. Atau sebaliknya, bisa saja semuanya berbau positif, akhirnya jadi perilaku positif, bisa juga. Balik lagi ya, yang paling penting adalah dari bagian ini, hal ini dipengaruhi oleh vested interest, kepentingan pribadi kalian. Dalam kepentingan pribadi itu tentunya ada pengalaman pribadi, ada keyakinan, dan juga ada extremity di objek sosial tersebut. Nah, bagaimana merubah sikap? Ada satu model teori yang disebut dengan elaboration likelihood model. Terjadinya perubahan sikap bisa melalui dua cara. Ada rute sentral dan rute periferal. Rute sentral yang di atas, pesannya penting, kapasitas memprosesnya tinggi, perubahan sikap bergantung pada argumen. Jadi, ke rute sentral ini kita berdebat dulu nih dengan lawan bicara kita untuk mengubah sikap lawan bicara kita, atau lawan bicara kita yang mengubah sikap kita. Tergantung pada bobot argumen, tergantung pada substansi pembicaraan yang sedang kita lakukan. Tapi ada juga yang rute periferal. Pesan tidak terlalu penting, kapasitas memprosesnya rendah, perubahan sikap bergantung pada isyarat persuasi yang tersedia. Nah, ini menarik karena sebetulnya kedua rute ini digunakan oleh media ya, entah mereka sadari atau tidak. Tapi rute sentral ini terkadang ada beberapa media, atau bahkan di media yang sama, mereka menggunakan kedua-duanya. Satu media mereka bisa menghadirkan sebuah diskusi yang berbobot, untuk akhirnya hasil akhirnya adalah merubah sikap masyarakat pada satu objek sosial. Entah itu partai politik, entah itu kebijakan pemerintah, entah itu isu yang sedang hangat. Pokoknya intinya adalah merubah sikap masyarakat. Nah, tapi dilakukan melalui rute sentral. Narasumber yang dimunculkan juga berbobot, pertanyaan dan jawaban yang ditampilkan juga cukup berbobot, sehingga akhirnya orang diajak untuk melakukan sebuah proses kognitif yang tinggi, ya, higher order thinkingnya dipakai. Nah, tapi di saat yang bersamaan, di media yang sama, bisa saja mereka juga iseng menggunakan rute periferal. Jadi narasumber yang ditampilkan biasa-biasa saja dari segi kualitas berargumentasi, tapi yang paling penting adalah mengemasnya dalam bentuk hiburan. Jadi ya bobot argumentasinya rendah tentunya, tapi ini juga bisa menghasilkan perubahan sikap pada masyarakat.
Karena tergantung dari syarat persuasinya. Kalau ternyata yang dimunculkan adalah artis, terus kemudian memang bobot argumentasinya rendah. Tidak semua artis berbobot argumentasi rendah ya, tapi misalkan salah satu contoh aja, ya tapi berhubung dia punya popularitas tertentu, ya meskipun tidak terlalu argumentasinya tidak terlalu terjustifikasi, ya tapi persuasinya muncul di situ, sehingga akhirnya bisa saja memunculkan perubahan sikap pada masyarakat.